banjir musola al-amanah. Amanah itu artinya kepercayaan. Dari kata amina amanatun. Makanya baginda Rasul itu dapat gelar al-amin, artinya yang dipercaya. Sebelum baginda Rasul itu menjadi nabi dan rasul, sebelum baginda Rasul itu diangkat kenabiannya pada usia 40 tahun, Rasulullah sudah mendapatkan gelar artinya yang diamanahi, yang dipercaya. Sekarang kita berkumpul di musola al-amanah. Ini adalah kepercayaan, ini adalah pertanggungjawaban. Siapa yang diberi amanah, siapa yang diberi tanggung jawab? Bapak Ibu yang tinggal di sekitar sini. Bukan hanya pengurusnya, bukan hanya ketuanya, tapi yang diamanahi di sini semua yang tinggal di sekeliling musola al-amanah sini, Pak. Jadi nanti di akhirat, kalau misalkan ini menjadi asbab kita dihisab oleh Allah, asbab kita diperhitungkan amalnya oleh Allah di akhirat, nanti akan ditanya, Bapak Ibu melok enggak memakmurkan al-amanah, ikut apa enggak memajukan musola al-amanah yang sudah diamanahkan kepada Bapak Ibu yang tinggal di sini. Kalau pengurus Pak Bu, kalau pengurus itu periodik, pengurus itu terbatas waktu. Berapa lama sih jadi pengurus musola? Berapa lama sih jadi pengurus masjid? Bosen juga Pak jadi pengurus, kate bayarannya ya dah Pak. Iya, malah jadi ujung tombak ya jadi ujung tombok. Iya, jadi ujung tombak ya jadi ujung tombok. Bosan juga nanti jadi ketua Pak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hidup di sini lama, lebih lama dari periode yang dijalani oleh para pengurus al-amanah. Artinya itu benar-benar tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu yang tinggal di sini, ini tanggung jawab besar. Ini tanggung jawab kita semua. Jangan sampai di tempat kita sudah ada tempat untuk berjamaah, tapi waktu berjamaah tidak ada jamaahnya. Mohon maaf Pak, Bapak mampu itu bangun rumah bagus, rumah kita mewah, musola kita belum ada AC-nya, belum ada Pak, belum sholat kita belum ada AC-nya, rumah kita Pak AC-nya 10, itu kamar kita musola, kamar kita AC-nya 10, keluar dari kamar beku itu Pak. Walaupun rumah kita mewah, walaupun rumah kita megah, rumah semegah apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan tempat yang saat ini kita berada di dalamnya. Walaupun rumah kita jauh lebih besar daripada musola ini. Misalkan rumah bapak ibu itu mau dari kamar mandi ke WC pakai motor misalkan, itu saking jauhnya, saking luasnya itu. Seluas itu rumah kita, semegah itu rumah yang kita bangun, tidak akan pernah bisa mengalahkan tempat yang saat ini kita berada di dalamnya. Tidak akan pernah bisa. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling mustajab untuk berdoa, tempat yang paling banyak sinyalnya untuk ibadah, itu yang musola, itu yang masjid. Bapak-bapak, kalau masuk musola, ibu-ibu kalau masuk masjid itu ingatnya ibadah atau ingat maksiat Pak? Pak masih hidup Pak? Jawab Pak kalau ditanya. Bapak-bapak masuk
musola, masuk masjid itu keingat ibadah atau keingat maksiat? Ibadah. Sinyalnya kuat. Kenapa kalau bapak ibu masuk ke masjid, masuk ke musola, itu ingatnya ibadah, ingatnya itu ketaatan kepada Allah. Ada yang ingat tahiyatul masjid, ada ingat zikir, ada ingat i'tikaf, ada ingat qobliyah, ada ingat baca Al-Quran. Karena sinyal di sini kuat. Ini sinyal kuat di daerah sini Pak, paling kuat di sinilah paling kuat. Kalau bapak keluar dari sini hilang lagi sinyal itu. Coba bapak-bapak sholat dewek di rumah ingat qobliyah ba'diyah enggak Pak? Jujur baik Pak, ingat enggak Pak? Sholat baik sudah alhamdulillah, tepat baik sudah alhamdulillah. Itu kalau di rumah, karena sinyalnya hilang-hilangan, tidak kuat di rumah. Tapi begitu masuk musola, begitu masuk masjid, sinyalnya kuat. Jangankan sholat berjamaah, ingat ibadah yang lain. Tahiyatul masjid dulu qobliyah dulu i'tikaf dulu karena sinyalnya kuat. Begitu di rumah boro-boro zikir Pak, begitu assalamualaikum terus hilang sudah tidak ingat lagi itu, karena sinyalnya lemah. Ini kita berada di tempat yang sinyalnya paling kuat. Makanya bapak-bapak alhamdulillah, ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, di tempat yang mulia, insya Allah yang hadir ini sedang Allah jadikan hamba-hamba yang mulia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Aghas, pengurus atau tim Maulid Arba'in Kota Prabu Muli yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karenanya. Semuanya yang hadir di sini insya Allah adalah hamba-hamba yang mulia. Insya Allah kita tajdid dunia di sini. Bapak Ibu hadir, tim Arba'in ini hadir setiap malam keliling di Kota Prabu Muli. Itu niatnya satu, mari sama-sama kita tajdid dunia benar-benar karena ingin memuliakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan niat yang lain, hilangkan bisikan-bisikan yang lain. Kalau ada bisikan niat yang akan merusak ibadah kita di hadapan Allah, kembali lagi ke niat awal kita. Tujuan adik-adik hadroh untuk apa? Bukan untuk pamer sholawatan, bukan untuk pamer merdu-merduan suara, tapi karena menghadirkan baginda Rasul ketika mahalul kiamat. Maka mari sama-sama di sini kita tajdid dunia agar kita benar-benar kelak diakui sebagai umat baginda Rasul. Kalau saat ini kita baru mengakui sebagai umat baginda Rasul, belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya ini kelak diakui oleh umat baginda Rasul. Walaupun tiap malam itu hadir maulid Nabi, belum tentu. Kenapa? Karena rusaknya niat dalam hati. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu kitab yang sangat tebal, ratusan itu lembarannya. Sebelum membahas bab-bab yang dalam, sebelum membahas bab-bab yang tinggi, diletakkan pertama di dalam bab pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat menjadi titik awal ibadah kita benar-benar diridhoi oleh Allah atau tidak. Kita itu akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Bapak hadir memuliakan baginda Rasul, insya Allah nanti juga Rasulullah akan senang menjumpai kita di akhirat. Ketika kita niatan di sini ada terselip niat-niat yang tidak baik, na'udzubillah, segera tajdid dunia. Kita niatnya di sini adalah mensyiarkan maulid Nabi. Kita di sini niatnya adalah memuliakan baginda Rasul, bukan memuliakan penceramah, bukan
memuliakan ustadznya, tapi hakikatnya maulid Nabi adalah memuliakan kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tadi Pak Haji Abdurrahman menyampaikan di Kota Prabu Muli masih banyak yang belum maulid, Pak. Ada 180-an lebih itu yang terdata, yang belum masuk ke data asesmen Kemenak ya Ustadz Rahmat. Itu juga puluhan, hampir ratusan. Artinya apa, Pak? Ini dakwah para asatid, ini kewajiban para kiai, para sesepuh ini sepuh untuk mengajak masyarakat di Kota Prabu Muli agar mari sama-sama kita memuliakan baginda Rasul di bulan Maulid. Kalau 180 cuma dapat 40, masih banyak yang belum itu. 200 lebih masjid ada yang belum maulidan, ada yang belum terkena dakwahnya, ada yang belum terkena syiarnya. Kalau dikurangi oleh safari Maulid Nahdlatul Ulama, NU juga keliling itu. NU cuma 1 bulan 30 hari, 30 tambah 40 cuma 70, Pak. Berarti tugas kita masih banyak. Inilah tugas kita di luar. Yang kita pikirkan bukan yang 30, yang 40, tapi yang kita pikirkan bagaimana sisanya ini nanti ikut syiar memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Negara kita sekarang lagi kayaknya tidak aman, bener apa enggak, Pak? Demo di sana sini, kota-kota besar kacau, bahkan sampai kota-kota kecil juga melok demo. Tapi alhamdulillah Kota Prabu Muli kemarin demo aman, sampai sekarang juga masih aman. Kita berharap selalu Kota Prabu Muli dijaga oleh Allah dalam keadaan aman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan. Boleh jadi amannya Kota Prabu Muli karena ada 70 masjid yang setiap hari wasilah NU, wasilah Majelis Arba'in ini memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Makanya diberkahilah kotanya, walaupun kota kecil, walaupun kota jauh dari kota besar, tapi diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai malam hari ini masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu. Di luar sana orang yang seusia kita sudah banyak yang Allah wafatkan, betul apa betul? Di luar sana banyak kawan-kawan ibu-ibu ini yang sudah mati, betul apa betul, Bu? Bahkan yang seusianya itu lebih muda dari bapak-bapak, lebih muda dari ibu-ibu, juga sudah banyak yang Allah wafatkan, betul apa betul? Kira-kira yang banyak ini yang Allah wafatkan atau yang hadir di sini, Pak? Banyakkan mana yang mati apa yang hadir di sini? Nah, banyakkanlah yang mati, banyak yang sudah wafat. Kawan-kawan ibu-ibu banyaklah yang wafat daripada yang hadir malam ini. Tapi kenapa bapak-bapak, ibu-ibu malam hari ini masih Allah panjangkan umurnya? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu masih dipanjangkan umurnya sampai malam hari ini? Paling tidak alasannya ada dua. Yang pertama, karena Allah masih menunggu taubat kita semua. Allah itu memanjangkan umur seorang hamba, Pak. Tujuan yang pertama itu karena Allah masih menunggu taubat kita. Kita ini tiap hari melakukan dosa, betul apa betul? Siapa yang di sini tiap hari tidak katik dosa? Ada bandar? Ada yang berani ngaku, Ustaz, aku hari ini belum ada dosa. Coba ngaku sini, aku kasih hadiah tisu ini sama mineral bonus ini. Siapa? Gak ada, Pak.
Tiap hari kita melakukan maksiat kepada Allah. Dari bangun tidur, mata ini sudah maksiat. Yang dibuka bukan Al-Quran dulu, tapi yang dibuka yang dibuka HP, langsung lihat sesuatu yang Masya Allah, ya Allah, tapi lebar. Tiap hari melakukan maksiat, belum telinga, belum mulut, belum tangan, belum kaki melangkah ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Tiap hari kita bermaksiat, tiap hari kita berdosa kepada Allah. Makanya Allah itu masih memanjangkan umur seorang hamba. Tujuan pertama adalah karena Allah masih menunggu tobat kita semua. Makanya ada syair yang luar biasa dari seorang Abu Nawas. Bapak-bapak kenal dengan Abu Nawas, Pak? Abu Nawas kenal enggak, Pak? Nah, kalau Abu Gosok Abu Nawas ini penyair yang luar biasa, hidup di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Luar biasa. Ketika Abu Nawas ini masih hidup, Abu Nawas dianggap sebagai pemaksiat, tidak pernah beribadah. Ini ahli maksiat, ini ahli mabuk, ini tidak pernah sholat, ini tidak pernah menyembah Allah. Dianggap orang sekelilingnya Abu Nawas itu seperti itu. Tapi begitu Abu Nawas meninggal, Pak, di bawah bantal beliau, di bawah bantal yang biasa beliau ini tempati untuk tidur, terdapat syair, ilahi lastunil firdausi ahlan wa akwa alan naril jahili fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Menyentuh syair yang diciptakan oleh Abu Nawas, Pak. Abu Nawas mengatakan, Abu Nawas mengakui, aku ini bukan ahli ibadah, aku ini ahli maksiat. Kalau aku ditempatkan di surganya Allah, aku ini tidak pantas. Kalau aku ditempatkan di neraka, aku tidak kuat. Wala akwan naril jahimi, aku tidak kuat ya Rabb kalau engkau tempatkan di neraka. Pengakuan dari seorang Abu Nawas. Makanya kita dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai malam hari ini karena masih ditunggu tobatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kelak kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma htim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan yang jelek. Gak ada, Pak, orang yang mau wafat dalam keadaan jelek. Semua orang ingin wafat dalam keadaan baik, betul? Gak ada itu orang mau wafat kok bawa dosa. Yang ada orang itu pengen wafat bawa ibadah, betul? Makanya kata baginda Rasul, orang yang paling sukses itu bukan orang yang punya jabatan paling tinggi. Orang yang sukses itu bukan orang yang punya harta yang paling banyak. Orang yang paling sukses itu bukan yang punya rumah paling bagus. Orang yang paling sukses itu bukan kendaraannya yang paling megah, mewah. Tapi orang yang paling sukses, kata baginda Rasul, adalah orang yang ketika nanti mati dosanya sudah diampuni oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya makmurin ini masjid, makmurin ini musola. Rasulullah ketika hijrah pertama kali itu yang dibangun pertama kali apa, Pak? Bukan rumah. Rasulullah pindah, itu hijrah.
dari kota Mekah ke kota Madinah, yang dibangun pertama kali bukan pasar, yang dibangun pertama kali bukan perumahan, tapi Rasulullah bangun pertama kali tempat ibadah, masjid. Masjid apa Pak? Ada yang tahu? Masjid pertama kali yang ada di dunia ini namanya masjid apa Bu? Masjid Kuba. Aku nanya ibu-ibu, yang jawab bapak-bapak. Perwakilan oleh itu istri aku ada di situ. Iya, oke. Masjid Kuba, masjid yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai tonggak pertama ketika Rasulullah itu hijrah. Artinya apa Pak? Contoh yang bisa kita contoh pertama oleh dari Rasulullah. Di sekeliling kita sudah ada musola, di sekeliling kita sudah ada masjid. Rasulullah pertama kali bangun masjid. Artinya apa? Kita kalau pengen niat, memang benar-benar kita pengen mencontoh Rasulullah, sudah mulailah dari pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah saat hijrah, memakmurkan tempat sholat. Nggak usah nak neko-neko dulu Pak. Ini yang banyak ini dilalaikan, kita nak nyontoh pribadi Rasulullah yang tinggi-tinggi belum mampu. Nih loh, di tengah kita ada musola dari dulu sampai hari ini terus. Belum ada pelebaran, belum ada kepedulian. Mari sama-sama, insya Allah tahun depan Maulid Arba'in di sini sudah lebar, sudah pindah ke sana, sudah tingkat 10. Ini masjid apa ruko ini? Itu peduli, contoh Rasulullah pertama kali peduli dengan tempat ibadah. Makanya saya husnudzon, saya ini berprasangka baik. Kalau malam hari ini Bapak Ibu di sini peringatan Maulid Nabi seperti ini saja penuh kok musolanya, apalagi besok sholat subuh yang wajib, apalagi sholat subuh yang wajib. Saya husnudzon di tempat bapak-bapak duduk di tenda itu juga nanti penuh Pak, penuh kursi, belum ada yang beresin. Nah ini peringatan Maulid Nabi. Bapak-bapak tidak ke musola sini malam ini, tidak dengar ceramah ke sini, tidak dosa. Ibu-ibu tidak melok ke sini, tidak ikut memperingati Nabi malam ini, tidak dosa. Karena bukan wajib ibu-ibu melok dengar ceramah malam hari ini. Yang wajib itu besok sholat subuh. Besok loh sholat subuh. Bapak-bapak rela jauh-jauh dari sana ke sini ke musola. Ibu-ibu rela dandan ke sini ke musola. Bapak-bapak rela berpakaian yang bagus-bagus datang jauh-jauh ke musola ke sini. Tapi besok balik ke rumah, tapi tidak sholat subuh di masjid. Ya sholat subuh Ustaz, cuma tidak di masjid. Kan kebalik Pak. Balik besok, ingat, oh dekat saya ada masjid, oh tempat saya ada masjid. Ke masjid semalam aja yang jauh aku sambangi kok. Semalam yang jauh gerimis-gerimis hujan saja aku datang kok. Rela pakai motor, rela itu beli bensin. Masa masjid yang dekat kemudian tidak ada yang jamaah. Oh jamaah. Jamaah Pak, besok subuh Pak. Di sini orang dekat. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu yang memakmurkan musola Al-Amanah ini? Masa saya yang dari Padat Karya ke sini subuh? Tidak mungkin. Bapak-bapak itulah, ibu-ibu itulah yang diamanahi untuk memakmurkan musola ini. Tidak hanya bangun temboknya, tidak hanya bangun pondasinya, tapi juga membangun jamaahnya. Apa janji Allah? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Senang apa enggak dikasih rumah gratis Pak? Ibu-ibu senang apa enggak Bu dikasih rumah gratis Bu?
Ibu-ibu balik dari sini, kemudian dapat telepon. Tiba-tiba ada telepon masuk, nomor tidak dikenal, tapi di situ ada tulisan Cak Arlan. Misalkan di telepon, Bu, ya ini siapa? Aku Cak Arlan, wali kota Prakumuli. Ibu habis memuliakan musola Al-Amanah, ikut maulid Arba'in. Iya Pak, baru balik masuk rumah. Karena ibu ini memuliakan musola, maka aku kasih hadiah rumah gratis. Ah, yang benar Pak Wali. Iya Nian. Di mana Pak Wali? Di arah Gunung Ibul. Berapa ukurannya Pak Wali? 60 meter kali 60 meter. Kira-kira Bu, dikasih rumah 60 meter kali 60 meter, sujud syukur Banda Bu. Ini bayangin baik dulu Bu, bayangin kalau misalkan dikasih rumah 60 meter kali 60 meter Pak, nangis apa dapat? Nangis itu 7 hari 7 malam tak berhenti. Itu baru rumah yang di dunia. Padahal rumah di dunia kalau hujan mah ini bisa banjir, kalau ada api bisa kebakaran, kalau ada gempa bumi bisa roboh. Rumah yang bisa hancur saja kita seneng kok menerimanya. Rumah yang bisa kebanjiran saja kita bahagia menjemputnya. Apalagi ketika Allah itu bangunkan kita di surga, rumah yang kekal, tak bakalan kena banjir, tak bakalan kena tsunami, tak bakalan kena api. Itu rumah yang kekal abadi di surganya Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau memakmurkan masjid dan musola. Tuh, kira-kira kalau rumahnya itu dibangunkan oleh Allah di surga, orangnya, penghuninya itu juga masuk surga atau enggak Pak? Otomatis masuk Pak. Masuk Pak Eko. Enggak mungkin enggak. Karena rumah di surga itu beda sama rumah di dunia. Kalau rumah di dunia dikasih Pak Wali Kota tadi, jauh nian aku nih, aku jual baiklah, dijual bisa itu. Kontrakkan baiklah, ditulisin tuh, dikontrakkan tahunan atau bulanan, bisa itu. Tapi ketika Allah sudah membangunkan rumah kita di surga, tidak bisa dijual Pak, tidak bisa dikontrakkan itu. Artinya apa? Artinya sepaket ketika Allah itu membangunkan rumah untuk hambanya di surga, otomatis penghuninya juga melok ke surga oleh tidak pacak dikontrakkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin.